Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Zikri pada program Opus, obrolan puasa yang diadakan oleh HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STID Muhammad Nasir. Kali ini, saya dan teman saya, Fatih Madini, ingin berbincang-bincang soal tradisi ilmu dalam Islam. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita tahu dalam sejarah peradaban Islam, Islam pernah menjadi satu peradaban yang tinggi, satu peradaban yang unggul, yang mana terbentuknya peradaban Islam itu tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah faktor ilmu di dalamnya. Sebagaimana yang kita tahu juga bahwa ketika di zaman Abbasiyah ya, pada saat itu kita memiliki institusi yang cukup terkenal, yaitu namanya Baitul Hikmah, di mana pada institusi itu banyak ilmu pengetahuan yang dikaji dan juga banyak ilmu pengetahuan yang akhirnya bisa disumbangkan untuk peradaban-peradaban yang lain seperti itu. Nah, tapi kondisi pada saat itu sekarang berbeda dengan kondisi Islam sekarang, gitu ya. Sebagaimana yang kita tahu lah ya, sekarang Islam banyak sekali mendapatkan diskriminasi. Lalu juga ya banyak hal-hal yang akhirnya tidak mencerminkan kejayaan Islam itu sendiri gitu. Nah, Mad, gimana nih? Kira-kira ada gak faktor-faktor yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan keunggulan itu? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ngomongin faktor, ya tentunya ada ya. Dan memang faktor itu udah saya udah saya simpulkan dan saya himpun dalam buku ini yang kemarin juga kita bahas, ya kan, buku Solusi Kekacauan Ilmu. Jadi setidaknya ada 4 faktor. Nah, gitu. Apa aja tuh 4 faktor itu tuh? Jadi 4 faktor ini, jadi kalau orang ngomong emang faktornya cuma 4, ya tentu menurut saya tentu banyak ya faktornya. Kalau kita mau bangkit lagi, kalau kita gampangnya gini deh, ini 4 faktor supaya kita semangat belajar, nah gitu gampangnya. Kalau bahasa kerennya ya supaya tradisi ilmunya hidup, nah gitu. Nah, ini ada 4 faktor. Nah tadi, jadi hanya apakah cuma 4? Ya tentu tidak. Tentu masih ada masih ada banyak hal. Tapi 4 hal ini yang menurut saya, kenapa saya milih hanya cuma 4 ini? Karena 4 hal ini yang menurut saya sangat penting dan sangat urgen. Jadi kalau kita amalkan 4 faktor ini, insya Allah kita bisa kembali, tradisi ilmu ini akan hidup lagi di tengah-tengah masyarakat Islam. Gitu. Nah, faktor pertama itu, supaya kita tradisi ilmu ini bangkit, hidup kembali, yang pertama adalah setiap umat Islam itu mesti memahami kembali ya, menelaah kembali, memahami kembali kemuliaan dan urgensi ilmu di dalam Islam beserta tradisinya. Itu. Jadi kita tuh harus harus sadar gitu bahwa dalam Islam ilmu ini sangat mulia, sangat ditinggikan, sangat dimuliakan, sangat diagung-agungkan lah gitu kan, sangat dielu-elukan, sangat ditinggi-tinggikan. Dan dalam Islam urgensi ilmu itu ya sangat ditekankan. Maksudnya gini, jadi kalau Islam itu sangat menekankan umatnya ya untuk punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya bakalan banyak hal yang buruk bakal terjadi bagi masyarakat Islam gitu. Nah, kalau kita berbicara kemuliaan ilmu dalam Islam itu kan banyak banget. Dari Al-Qur'an aja misalnya udah ngebahas, misalnya di ayat-ayat yang kayaknya kita umum tahu deh, kayak ayat-ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya kan. Terus ayat lagi misalnya qul hal yastawil ladzi ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu gitu. Terus misalnya di ayat ketika Nabi diminta kata Allah qul wa rabbi zidni ilman. Jadi katakanlah, wahai Tuhanku tambahkanlah aku ilmu gitu. Bahkan Nabi itu kalau kata kiai saya kan, itu ayat yang menegaskan bahwa kayaknya Nabi itu satu-satunya hal yang Nabi minta tambah itu cuma ilmu gitu. Jadi bukan harta, bukan makanan gitu kan. Bukan dia
Wa qul rabbi zidni ilman. Jadi ilmu itu sangat sangat ditekankan. Itu baru ada ayat, dan masih banyak lah ayat-ayat yang lain kan. Misalnya kayak yang waktu penciptaan Nabi Adam itu kan, yang ma'allama Adam al-asma'a kullaha itu kan juga apa ya, memperlihatkan betapa tingginya kemuliaan manusia disebabkan ilmu, bahkan melebihi malaikat. Malaikat disuruh sujud di surat Al-Baqarah itu. Dan kalau kita beralih ke hadis juga, ya juga banyak lah. Misalnya hadis yang membicarakan bahwa orang berilmu tuh ketika dia belajar, dia akan berada di dalam medan jihad. Jadi ketika dia mati, ketika belajar ya, misalnya ada santri mondok, ya wafat, ya kan, insya Allah husnul khotimah, karena sebagai syahid statusnya. Dan hadis-hadis yang lain. Di sini saya kutip banyak lah. Ada beberapa ayat dan beberapa hadis. Gitu. Dan hadis-hadis yang lain, ya kan, misalnya yang dia akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Bahkan ikan-ikan yang di laut juga akan memintakan ampun. Terus juga akan dihamparkan sayap oleh malaikat, dan masih banyaklah hadis-hadis yang lain. Terus kalau kita berbicara asar dari perkataan kalam-kalam sahabat Nabi dan tabiin, banyak. Misalnya kalamnya Ali bin Abi Thalib, ya kan, dia bilang, ini saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Misalnya dia bilang ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kenapa? Karena ilmu yang menjaga kita, sedangkan kita yang menjaga harta. Ya kan? Terus kenapa lagi? Karena kalau harta semakin dibagikan semakin habis. Tapi kalau ilmu semakin dibagikan justru semakin bertambah. Kita ngasih ilmu ke orang lain, ilmu kita nggak ngurang gitu. Justru kita malah tambah belajar justru karena kita ngasih ilmu ke orang lain. Terus juga karena harta itu hal yang sering dihakimi. Jadi orang suka banyak problem karena harta gitu. Jadi dia suka dihakimi. Sementara hakim yang menghakimi butuh ilmu. Jadi ilmu yang membantu orang bisa menjadi seorang hakim yang baik, yang adil. Nah, itulah jadi kenapa ilmu itu lebih baik dari harta. Itu misalnya baru kalam dari Ali bin Abi Thalib. Saya banyak banget ngutip asar-asar itu dari tabiin gitu. Ada berapa di sini ya? Ada lumayan banyak tuh dari Ali bin Abi Thalib. Misalnya dari Al-Hasan, kata dia, tinta para ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada. Maka tinta ulama akan diunggulkan ketimbang darah syuhada. Gitu. Itu kalamnya Al-Hasan dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara kemuliaan ilmu dalam Islam tuh banyak banget. Maksudnya itu udah kayaknya para ulama tuh udah sering ngebahas deh. Nah, sekarang tinggal kita nih melek lagi gitu. Kita harus memahami lagi gitu supaya itu sebagai dorongan, motivasi supaya kita tuh mau belajar lagi gitu, dari Quran, dari hadis, dari asar. Terus jangankan dari asar ya, dari para sahabat. Orang barat itu pun itu dari dulu tuh udah tahu kalau Islam tuh agama ilmu gitu. Jadi kalau ngomongin Islam pasti isinya ilmu gitu. Ya tentu iman seterusnya itu pastilah. Tapi Islam tuh memang peradaban yang penuh dengan tradisi. Tradisi ilmunya memang kuat dalam Islam. Bahkan ada satu orang sarjana barat, saya kutip beberapa di buku ini ya, perkataan yang mendukung bahwa Islam itu agama ilmu dari beberapa sarjana barat. Tapi ada satu yang cukup yang cukup masuklah ke hati gitu kan. Namanya Franz, kayaknya orang-orang juga tahu deh namanya. Franz Rosenthal. Gitu. Dia bilang gini kan, dia ngomongnya panjang tuh, saya kutip. Karena bahasa Inggris kan. Panjang, tapi di akhir dia ngomong apa? Kata dia, ilm is Islam. Kata dia, ilmu itu adalah Islam. Coba bayangin deh. Orang barat yang bukan orang Islam, ya kan, sampai ngomong begitu, ilmu itu adalah Islam. Jadi kurang kuat apa coba kaitan antara ilmu dan Islam? Jadi kayaknya umat Islam nih kalau ada orang Islam yang jauh dari ilmu tuh kayaknya orang barat tuh juga aneh gitu. Loh, kok orang-orang Islam kok jauh dari ilmu? Aneh gitu loh. Dan mereka akan sadar bahwa ini nggak mungkin salah Islamnya. Gitu kan? Orang barat yang jujur ya, yang benar-benar menelaah tentang Islam gitu kan. Nggak mungkin mereka tuh kayak, ini nggak mungkin salah Islam ini pasti salah mereka. Dan mereka kan merasa heran juga kan, kok bisa umat Islam ada yang tidak berilmu gitu, ada yang malas belajar segala macam. Nah kita makanya sekali lagi kita harus melek lah, ya kan, melek tentang bahwa ilmu itu dalam Islam sangat dimuliakan. Kita melek lagi ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Kalau perlu kita baca pendapat para sarjana barat itu.
kalam para ulama ya tentu pastinya lah. Ya gitu. Dan selain kemuliaannya kita juga harus paham urgensinya. Ya tentu orang paham lah urgensinya, gampangnya gini. Pokoknya kalau kita nggak punya ilmu, dampaknya apa? Gitu. Misalnya di satu mahfuzat kan ada tuh terkenal kan, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalau seandainya tidak ada ilmu, manusia itu akan bertindak layaknya hewan ternak. Ya akan ya ngaco lah tindakannya gitu. Ya kalau terus apalagi ya banyak lah kan, kita umumnya tahu kan kalau tanpa ilmu ya kan kayak sekarang lah gitu. Kita gampang dipermainkan oleh orang-orang yang punya harta, yang punya jabatan, orang-orang yang punya ilmu gitu. Gampang diprovokasi gitu kan. Terus kita akan lebih banyak berbuat kerusakan, akan bertindak tanpa ilmu gitu kan. Dan seterusnya lah. Jadi kita harus pahami lagi urgensinya. Nah, terus terakhir juga kita harus paham juga urgensi tradisi ilmu. Maksudnya gini, apa pentingnya kalau tradisi ilmu itu tumbuh dalam satu peradaban besar gitu. Nah, kalau saya kutip Prof. Wan di buku Budaya Ilmunya, intinya gini kata dia. Kenapa penting satu bangsa itu harus punya tradisi ilmu yang kuat? Karena kekuatan tradisi ilmu itu melebihi kekuatan militer. Gitu. Yunani itu nggak sekuat Romawi militernya. Tapi kenapa dia bisa bertahan berapa abad lamanya? Karena tradisi ilmunya kuat banget. Ya contoh kasus gampangnya ya ketika Mongol menaklukkan Baghdad, nanti kan kebudayaan Mongol itu terserap sama kebudayaan Baghdad karena kuatnya tradisi ilmu dalam masyarakat Islam di Baghdad ketika itu. Jadi ya itu pentingnya. Nah sekarang kacaunya kalau bangsa itu udah militernya nggak kuat, ya kan? Tradisi ilmunya nggak kuat, udah kayaknya tinggal menunggu kepunahan aja ya kan, tinggal nunggu ajal gitu. Ya gitulah. Nah itu faktor pertama tuh. Jadi kita harus memahami kembali kemuliaan ilmu dalam Islam, urgensinya, urgensi ilmu, dan urgensi tradisi ilmu. Nah, oke. Gitu. Sekarang faktor selanjutnya apa? Nah, kalau kira-kira ngomongin faktor selanjutnya, yang kedua nih, kita harus memahami, harus melek lagi tentang sejarah kegemilangan tradisi ilmu dalam peradaban Islam. Dari masa Nabi sampai masa Nabi, Umayyah, Abbasiyah, sampai di Nusantara. Setidaknya pada abad zaman-zamannya siapa ya? Ya mungkin bisa dibilang sampai zamannya Panacir lah. Gitu kan. Maksudnya bukan berarti di zaman sekarang nggak ada orang berilmu ya. Bukan, maksudnya dulu tuh tradisi ilmunya kuat banget gitu. Di Nusantara dulu, meskipun dijajah Belanda gitu kan. Nah kita harus paham tuh, kita harus buka lagi kan Sirah Nabawiyah. Bagaimana Nabi itu menumbuhkan tradisi ilmu di tengah-tengah para sahabat. Dari yang awalnya kerjaannya mabok-mabokan, ya kan, para sahabat banyak yang mabok-mabokan, akhirnya ditinggalkan, terus mereka menjadi masyarakat yang gila menulis, haus akan menulis, gitu. Setiap Nabi menyampaikan banyak ditulis segala macam, meskipun media tulis juga masih dikit kan waktu itu. Nah, itulah. Jadi terus kemudian beralih ke zaman Umayyah. Nah, itu kan mulai tuh ilmu-ilmu agama kayak ilmu tafsir, ilmu bahasa, ilmu lughah, ilmu bahasa, dan ilmu-ilmu agama lainnya, ulumuddin yang lain itu bermunculan, ilmu nahwu shorof segala macam kan sejak muridnya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, Abul Aswad Ad-Du'ali mulai bermunculan. Kita harus dalamin lagi lah. Sini saya nulis, tapi di bagian itu tentu kan saya bukan sejarawan yang ahli ya. Jadi saya hanya sekedar menulis secara singkat. Bukan yang detail ini enggak, tapi saya menulis bahwa di masa Umayyah muncul ilmu-ilmu ini. Nanti baru dimulai masa Abbasiyah. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya, pertama tuh yang muncul ilmu-ilmu nakli, ilmu-ilmu yang sumbernya dari wahyu. Jadi ilmu agama. Nah, selanjutnya setelah faktor kemuliaan Islam itu, faktor apa lagi, Mat, yang bisa membuat Islam bangkit lagi? Ya, jadi yang faktor kedua itu ini menelaah. Jadi kita tuh umat Islam harus kembali menelaah sejarah kegemilangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Gitu. Dari kapan? Dari sejak zaman Nabi Muhammad. Gitu kan. Orang selalu bilang kalau di masa Abbasiyah, ya memang kalau kita bilang sains
dia paling hebatnya di masa Abbasiyah gitu, nggak cuma sains ya, ilmu-ilmu lainnya gitu. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, sejarah kegemilangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam itu munculnya sejak zaman Nabi. Jadi Nabi yang memulai gitu. Nah, kita harus kembali menelaah tuh berarti artinya sirah nabawiyah secara lebih dalam lagi gitu. Jadi bagaimana Nabi bisa membuat masyarakat Mekah ketika itu yang hobinya, tidak semua ya tentunya, tapi banyak yang mabuk-mabukan, itu kan hobinya ya dalam dalam tanda kutip buruk lah gitu, menjadi orang-orang yang haus akan menulis gitu. Pokoknya gila dalam menulis gitu. Dan akhirnya lahirlah kan ulama-ulama seperti di kalangan sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Itu. Nah, di sini saya tulis tidak secara rinci ya. Itu di buku ini. Jadi hanya sekedar sekilas saja supaya mengingatkan kita supaya kita mau mendalami lagi. Tentu tidak hanya di zaman Nabi kan, beralih ke zaman Umayyah, terus Abbasiyah. Gitu. Kan kalau kita tahu sejarah itu kan munculnya ilmu pengetahuan kan di zaman Nabi itu hanya berupa wahyu dan hadis gitu kan. Terus di masa Umayyah baru tuh muncul ilmu agama. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya dia bilang itu ilmu-ilmu nakli yang muncul. Artinya ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu yang menjelma menjadi ilmu-ilmu agama seperti bahasa Arab, nahwu soroh, terus apalagi ilmu tafsir, terus ilmu dan seterusnya lah, ilmu intinya yang berkaitan dengan agama Islam. Baru kemudian di masa Abbasiyah muncul ilmu-ilmu yang kata Ibnu Khaldun itu sumbernya akal, ilmu-ilmu akli. Ya ilmu sejarah, ilmu politik, kedokteran, terus kemudian apalagi namanya filsafat, terus kemudian apalagi ya, banyak lah, ilmu pertanian juga muncul ketika itu dan masih banyak lagi. Nah, kita haruslah terus munculkan ulama-ulama seperti Ibnu Sina di zaman itu yang ahli kedokteran, terus Ibnu Firnas itu kan yang penemu teori yang sekarang kita kenal teori pesawat terbang itu. Terus siapa lagi, bahkan ditemukan kan teori aljabar ketika itu gitu. Nah itu kalau kita kaji itu setidaknya menjadikan memberi dorongan lah, kasih motivasi ke kita supaya kita mau menumbuhkan tradisi ilmu di tengah-tengah kita sendiri gitu. Itu. Dan menariknya karena gini, ketika misalnya di masa Abbasiyah ya, ketika kita menelaah sejarah di masa Abbasiyah itu, sejarah kegemilangan ilmu pengetahuan, bagaimana luar biasanya kan? Ya secara umum kayaknya umat Islam tahu deh. Kalau kita yang udah menelaah sejarah Abbasiyah, masa Abbasiyah, kan dulu memang saking hebatnya, saking majunya peradaban Islam ketika itu, sampai-sampai orang Eropa pun belajar kepada umat Islam, kepada ilmuwan Islam gitu. Makanya kan fakta sejarah yang benar tuh gini kan. Jadi kan yang dikaji misalnya kaji teori filsafat atau apa ya. Kan kebanyakan teorinya dari orang-orang Yunani, dari filosof Yunani. Terus buku-buku mereka dikaji ulang sama orang-orang Islam, diramu, dikembangkan. Nah, nanti yang salah tidak dimasukkan, nah yang benar diambil, terus mereka kembangkan, para ilmuwan muslim itu kembangkan, terjadi teori-teori baru. Gitu. Kalau bahasanya Dr. Budi Handrianto dalam buku Islamisasi Sainsnya kan ada 3. Jadi ketika mereka menelaah kitab-kitabnya, buku-bukunya filosof Yunani, ada 3 kan, ada 3 fase. Pertama itu akuisisi, terus adopsi, terus asimilasi. Jadi intinya proses akhirnya itu mengislamkan dan mengembangkan, meramu ulang, menciptakan teori baru dari kitab-kitab filosof Yunani tersebut. Baru tuh orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang belajar kepada ilmuwan Muslim. Jadi kalau bisa dibilang fakta sejarahnya harusnya gini, dari Yunani, Islam, baru Barat. Jadi Barat itu bisa maju seperti sekarang karena jasa ilmuwan Muslim di masa Abbasiyah. Ada sumbangsihnya besar gitu.
Ini bukan saya ngarang ya, karena ini ngomongin langsung oleh sarjana barat sendiri. Namanya Tim Wallace Murphy dalam bukunya What Islam Did for Us, kan dia sampai bilang gitu kan. Kata dia, kesimpulan dia di buku itu, orang barat itu dibilang kita tuh maksudnya orang barat, kita tuh punya utang kata dia terhadap umat Islam yang sampai sekarang dan sampai kapanpun tuh nggak akan bisa terlunaskan. Utangnya apa? Ya utangnya tadi, gitu. Utangnya berkat teori-teori yang dimunculkan oleh ilmuwan muslim di masa Abbasiyah, akhirnya memberi kemajuan sains dan teknologi di peradaban barat, seperti yang sekarang kita lihat ini lah gitu. Nah, kalau kita menelaah sejarah itu ya, gitu kan, itu kan setidaknya ngasih motivasi. Oh, hebat sekali ya peradaban Islam. Itu kan bisa sampai mempengaruhi peradaban lain gitu. Luar biasa lah. Nah, itu jadi kenapa saya ngasih ini di faktor kedua, karena ini cukup penting gitu. Maka, nah masalahnya udah hampir jarang lah orang-orang yang menelaah sejarah gitu kan. Dianggapnya terlalu banyak lah, atau ya malas lah, atau apalah. Nah, itu padahal penting banget gitu. Ini itu betul-betul ngasih motivasi ya kan. Karena pasti ada hikmah di balik sejarah gitu. Kan kalau kata Ustadz Adian Husaini kan gitu. Sejarah itu kan kayak kaca spion. Jadi kalau mau melaju ke depan, kita harus lihat kaca spion kalau naik mobil gitu. Nah, kalau mau ke kanan ke kiri harus hati-hati gitu. Harus ngelihat ke belakang nih sebagai pelajaran supaya kita bisa maju ke depan dengan baik. Nah gitu. Itu faktor kedua sih. Gitu. Dan kita juga harus belajar dari ulama-ulama kita di Nusantara dulu juga. Kita harus menelaah lagi biografi mereka, sejarah di Nusantara dulu gitu. Mulai dari ulama-ulama kayak Abu Samad Al-Falimbani ya kan. Syekh Yusuf Al-Maqsari, Nuruddin Araniri, Hamzah Fansuri, terus kemudian ke zaman berikutnya Hasyim Asy'ari, Agus Salim, Buya Hamka, Muhammad Natsir dan seterusnya gitu. Nah, itu kalau kita kaji, insya Allah lah kita punya dorongan, punya motivasi lebih kuat untuk apa ya? Supaya kita terdorong lah untuk semangat belajar lagi, mau menghidupkan tradisi ilmu, bahkan mau menebarkan ilmu di tengah-tengah kalangan kita sendiri gitu. Itu faktor kedua. Oke. Lalu mungkin ada faktor-faktor lain nggak, Mat, yang mungkin apa ya bisa dibilang, kan itu kan tadi faktor 1 dan 2 itu lebih kepada Islam secara global, secara umum gitu. Nah, yang sekarang ada gak faktor yang lebih kepada kita nih di Indonesia gitu? Nah, yang di Indonesia nih, yang emang pas nih, faktor ketiga. Jadi supaya tradisi ilmu bisa tumbuh dengan baik di masyarakat Islam khususnya di Indonesia ini, faktor ketiga itu jangan sampai terkena penyakit, kalau ini bahasanya Ustadz Adian ya, sekolahisme dan linearisme gitu. Karena ini sering nih terjadi di kalangan masyarakat muslim di Indonesia gitu. Apa sih sekolahisme? Ya ini kayaknya buatan Ustadz Adian ya. Jadi penyakit paham kesekolahan ya kan. Kan sekolah, isme kan paham. Jadi maksudnya gini, sekolahisme tuh paham yang menganggap bahwa belajar itu hanya di sekolah. Sekolah tuh maksudnya ya sekolah, ya kampus, ya pesantren gitu. Ya pokoknya gitulah yang mereka anggap sekolah, terus ada kelasnya gitu kan, di satu institusi pendidikan, di lingkungan situ, lingkungan kampus dan seterusnya. Gitu. Nah, itu penyakit tuh. Kenapa? Nanti bisa berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya tidak ada kemandirian dalam belajar. Maksudnya gini, nanti ketika dia berarti kalau selesai, misalnya dia sekolah dari jam 7 sampai jam 12 siang. Atau dia mondok, misalnya berapa sih? 5 tahun lah gitu ya, 6 tahun gitu. Berarti selesai mondok udah nggak belajar dong gitu. Gitu. Jadi artinya belajar itu ya sekedar di sekolah gitu. Kan aneh. Kenapa aneh? Dulu sahabat Nabi, emang di zaman Nabi ada sekolah. Rasul juga bukan kepala sekolah gitu. Ya kan? Tapi sahabat belajar-belajar aja gitu. Sahabat belajar, Rasul ngajarin gitu. Jadi artinya ya pendidikan itu di mana saja dan kapan saja. Itu kan prinsipnya gitu. Bukan harus terbatas dengan lingkungan sekolah. Nah, sekarang mungkin secara tidak sadar orang bukan meyakini bahwa belajar itu
kayaknya orang paham di umumnya belajar tuh nggak cuma di sekolah. Cuma masalahnya ini harus diingatkan. Kenapa? Karena ketika keluar dari sekolah, ketika libur mondok, ketika pulang dari sekolah, ketika pulang dari kampus gitu, udah orang merasa bahwa lingkungan selain di sekolah itu bukan lingkungan pendidikan. Jadi akhirnya dia merasa ketika dia sholat, ketika dia ikut kultum habis maghrib itu bukan pendidikan gitu. Ketika dia tahajud itu bukan pendidikan gitu. Ketika dia diskusi sama orang tuanya bukan pendidikan. Nah, kalau pola pikirnya cuma sekedar ya udah diskusi cuma ngobrol gitu. Kultum dengerin, akhirnya nggak ada dorongan. Gitu. Akhirnya ya bisa tidur, bisa masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Itu. Jadi sekolahisme dampaknya seperti itu. Jadi dia hanya terbatas terbatas belajar di lingkungan sekolah. Nah, gini, tadi kan yang sekolahisme itu dampak pertamanya, jadi gini, sekolahisme itu punya 2 dampak nanti, dampak buruknya. Dampak pertama tadi kan, dia hanya terbatas lah belajarnya hanya di lingkungan sekolah. Gitu. Dampak keduanya ini yang cukup berbahaya juga. Nanti, dia itu, karena dia memikirkan bahwa, kita belajar hanya di institusi pendidikan gitu. Yang sekolah, yang mondok, ya terserah lah apalah, yang udah ngampus-ngampus gitu. Nanti masalahnya, dia akan berhenti belajar ketika dia udah lulus S1. Ya kan? Kan sekarang kan orang lulus S1 pengen nyari kerja. Gitu kan. Ya udah nanti akhirnya pendidikannya selesai di situ. Karena tadi kan pikiran terbatas sampai di situ kan. Jadi ketika selesai di satu institusi pendidikan, dia udah lepas, dianggapnya kewajiban menuntut ilmu itu udah selesai gitu. Gitu, udah fokus aja dia udah tidak mau menuntut ilmu lagi dan seterusnya. Ini kan bahaya. Padahal dalam Islam kan prinsipnya kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan. Jadi dari buayan sampai liang lahat menuntut ilmu itu. Jadi kalam sabda Nabi yang tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, faridohnya itu kan sampai ilal lahdi gitu. Kewajibannya kayak sholat sampai wafat gitu. Jadi tidak ada alasan kecuali ya karena uzur dan sebagainya. Jadi memang selama-lamanya kewajiban menuntut ilmu tuh. Nah, kalau sekolahisme, nah itu terbatas nanti akhirnya. Jadi tradisi ilmunya ya terhenti sampai dia lulus S1 atau mungkin dia lulus SMA langsung kerja. Pokoknya ketika otaknya tuh mau kerja, nah itu kayaknya udah berhenti tuh. Udah mau berhenti. Tentu ini tidak semua orang ya, makanya supaya ini bisa kita sama-sama sadarkan bahwa penyakit sekolahisme itu ya udah tidak sedikit lah yang terdampak dengan yang kena dampak dari penyakit ini gitu. Gitu. Kalau kita baca kitab Ta'limut Ta'lim ya, ada satu kisah yang cukup menarik kan dari nama ulama. Ini saya tulis di sini namanya Hasan bin Ziyad. Dia tuh memang baru memperdalam ilmu fikih umur 80 tahun. Mungkin waktu mudanya saya kurang mendalami biografinya, tapi memang diceritakan gitu. Jadi dia baru memperdalam ilmu fikih itu 80 tahun. Ya kan? Terus karena dia begitu seriusnya, terus dia tuh belajar fikih sampai 40 tahun kemudian. 120 tahun dia tuh baru menguasai fikih. Dan di Imam Zarnuji bilang, dia selama masa pembelajarannya tidak pernah tidur di kasur tidurnya. Jadi dia, ya entahlah tidur di mana gitu. Jadi artinya begitu seriusnya dia memperdalam ilmu fikih. Nah, baru kemudian, di usianya yang 160 tahun, dia menjadi seorang ahli fatwa. Jadi bayangin ya, orang setua itu, ya kan, masih serius ngaji fikih gitu. Ya masa kita yang muda-muda hanya karena udah S1 gitu, hanya karena udah lulus ini, udah lulus itu, udah dapat ijazah, hanya karena kerja gitu kan. Masa kelar sih nuntut ilmunya kan enggak. Ya kalau misalnya kerja, tetap, makanya kan tadi kan pendidikan itu kan di mana saja dan kapan saja. Jadi jangan menganggap bahwa pendidikan itu ya ketika harus sama guru, di kelas, nulis, ada papan tulis, ya enggak lah. Ketika kita datang ke masjid dengerin kultum itu pendidikan, ketika kita sholat tahajud, ketika kita diskusi sama guru, sama orang tua yaitu pendidikan, gitu. Jadi kita luaskan lah mindset kita tentang pendidikan supaya kita bisa terus belajar meskipun ada kesibukan lain, gitu. Nah yang kedua, penyakit kedua tadi kan linearisme. Linearisme itu kenapa? Karena dia menganggap bahwa menuntut ilmu itu harus itu aja. Misalnya dia S1 kedokteran, S2-nya harus kedokteran, S3-nya juga nanti harus kedokteran. Jadi sempit. Ini yang namanya jadi kayak segitiga gitu kan. Jadi namanya spesialisasi sempit.
tidak apa bahasanya tuh? Lawannya Apa? spesialisasi sempit, Universal. tidak universal gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat sejarah ulama dulu, ya misalnya Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali itu bisa semua. Ya kan? Filsafat bisa gitu. Apalagi fikih bisa, usul fikih bisa gitu, mantik bisa, dan banyak lagi lah yang beliau bisa gitu. Ulama-ulama yang serba bisa. Ibnu Sina kan juga gitu. Ibnu Katsir meskipun jago tafsir tapi juga nulis buku sejarah. Jadi nggak cuma satu bidang keilmuan gitu. Nah, kalau penyakit linearisme ini terus dipertahankan, nanti tradisi ilmunya sempit, nggak bisa tumbuh secara luas, secara berkembang gitu, nggak bisa berkembang. Jadi orang hanya dituntut untuk tahu satu ilmu. Kamu harus belajar ini aja ya sampai S3 gitu. Nah, susah. Sementara di Islam ada fardu ain, ada fardu kifayah. Makanya dokter harus paham fikih Iya. gitu. Ya kan? Harus paham fikih. Jadi nggak bisa ninggalin hanya tahu kedokteran tapi nggak paham. Setidaknya ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan fardu ain itu mesti dipelajari, mesti dipahami lah. Gitu kan. Boleh, tidak ada yang salah dengan anak jago matematika, tapi akan salah ketika dia jago matematika tapi tidak bisa ngaji. Iya, betul, Salah betul. ketika dia jago sains, menang berbagai macam olimpiade, tapi fardu wudhu aja belum hatam gitu. Nah, itu sih fatal sih. Gitu. Karena yang pasti ditanya ya tentang sholat kita kan. Ya sholatnya nggak akan sah kalau wudhunya belum benar gitu. Gitu artinya. Jadi dari agama pun sebetulnya ya, dari Islam pun udah menuntut supaya kita tuh umat Islam tuh harus belajar banyak ilmu gitu. Setidaknya fardu ain selesai, fardu kifayah gitu. Bahkan sekarang zaman ini pun menuntut, nggak cuma Islam gitu. Kayaknya susah deh kalau zaman ini kita cuma punya satu ilmu gitu. Kayaknya susah deh. Kemarin kan saya bicara tentang adab kan, harus punya 4 skill kemarin tuh, komunikasi dan seterusnya, kolaborasi. Itu kan ilmu juga gitu. Terus kita juga harus punya ilmu itu supaya kita bisa bertahan hidup di era disrupsi seperti sekarang ini kayaknya susah deh. Jadi makanya linearisme dan skolaisme ini mesti dikikis supaya tradisi ilmu ini bisa berkembang gitu, Iya. bisa hidup dan lu dan apa ya? Dan leluasa, tidak dibikin sempit. Itu faktor ketiga tuh. Oke. Berarti itu ya, teman-teman. Hati-hati nih, skolahisme sama linearisme ini akan mempersempit wawasan kita juga nanti. Nah, ada lagi nggak, Fatih, faktor-faktor lain kira-kira? Nah, ini faktor yang terakhir itu adalah kita mesti mendudukan aktivisme dan intelektualisme secara adil. Gitu. Gini ya, kan baru ada nih, ya kan, mahasiswa demo gitu kan. Iya. Kemarin ya? Iya. Kemarin kan 11 11 April April. gitu. Tidak ada yang salah dengan demo gitu. Tapi jangan sampai ini kan kayak surat At-Taubah ayat 122 yang jangan sampai semuanya pergi perang terus ninggalin. Makanya ada yang perang, ninggalin aktivitas keilmuan. Makanya ada yang perang terus ada yang sibuk cari ilmu gitu. Nanti yang perang balik, yang ini ngajarin ke yang perang. Yang tadi belajar ngajarin ke yang perang, yang enggak ngasih, yang belum dapat ilmu. Nah, gitu juga. Jangan sampai semuanya terjun ke jalan, ya kan? Tapi lupa dengan aktivitas intelektualismenya. Gitu. Karena mereka yang terjun ke jalan mesti dipandu dengan mereka yang jadi ada otaknya, ada badannya gitu. Jadi mesti beriringan nih. Jangan sampai timpang salah satunya. Gitu. Ulama-ulama kita dulu juga gitu. Abdul Samad Al-Falimbani itu dulu kerjaannya kadang beliau tuh di riwayatnya sempat ini. Beliau meninggal tapi wafatnya itu belum terlalu jelas karena apa. Tapi kemungkinan besar sejarawan bilang karena perang. Gitu. Perang melawan tentara Belanda. Dan dia itu juga ngirim-ngirim surat ke pangeran-pangeran supaya berperang melawan Belanda gitu. Dia juga pernah menulis satu kitab, panjang banget judul kitabnya tuh, saya lupa. Dan kitab itu tersebar terus di kalangan Aceh, di kalangan masyarakat Aceh, kitab itu sangat dijadikan panutan atau motivasi untuk berjihad melawan tentara Belanda. Itu diakui oleh Snoek Kurgrone.
gitu. Jadi saking luar biasa. Tapi kalau kita lihat biografi Abdul Samad Al-Bani, dia tuh ulama gitu. Kitabnya banyak, ngajarin orang gitu. Jadi artinya dia perang juga gitu. Dia melakukan fisik juga, jihad secara fisik, tapi juga intelektualismenya tinggi. Gitu. Jangan jauh-jauh deh, Panatsir gitu kan. Panatsir tuh kan kalau bahasa Ustadz Adian, dari pedalaman, dari dakwah di pedalaman sampai dunia internasional itu diurusin sama Panatsir. Iya. Itu luar biasa beliau. Tapi kalau kita lihat track recordnya Panatsir, dia intelektualismenya tinggi banget kan. Debat sama orang Kristen sejak masih muda. Nulis, ya kan, kita lihat Kapita Selecta setebal apa itu, ada 3 jilid, dan kalau kita kumpulin bukunya Panatsir ya banyak banget kan, gitu. Jadi artinya itulah tadi ya, intelektualisme sama aktivisme, jangan sampai timpang salah satunya, gitu. Kalau memang ada orang yang memang intelektualismenya kurang, jadi kan gini, kan pilihannya 2 kan. Orang itu mesti seimbang, intelektualisme dan aktivismenya, tapi tentu tidak ada yang bisa seimbang. Pasti ada yang lebih unggul salah satunya. Nah, itulah kenapa umat Islam itu mesti saling kerjasama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, ya udah, terus ada yang unggul di aktivisme, ada yang unggul di intelektualisme, ya udah saling melengkapi. Yeah. Tapi kalau ada yang bisa dua-duanya, ya kenapa enggak gitu. Nah, itu sih. Jadi itu faktor terakhir supaya tradisi ilmu ini bisa tumbuh lah. Jadi jangan semua, tadi kan tidak ada yang salah, malah memang demo ini sangat baik lah, sangat luar biasa gitu. Iya, jadi kan gitu kan. Tadi kan Anda bilang kan, demo tuh penting, ya luar biasa lah. Kemarin Anda lihat juga di video di beberapa sumber di medsos, wah itu luar biasa banget gitu. Demo gitu. Cuma kan jangan sampai gitu tadi, demonya tidak dilandasi dengan intelektual, tidak dibasiskan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ya akhirnya aur-auran, apa yang mau didemo juga nggak tahu gitu. Alasan kenapa mendemo juga nggak tahu. Ya, itu kan jadi artinya tadi kan Anda bilang harus ada otaknya itu, harus ada barisan intelektualnya supaya demo itu makin kuat gitu. Jadi ya mudah-mudahan kan kalau demonya ada keserasian tadi, barisan intelektual dan barisan aktivisnya sama-sama beriringan, jalan bareng-bareng, insya Allah tuntutannya akan lebih baik lah, gitu. Dan mungkin bisa lebih didengar gitu, meskipun nggak tahu juga ya, gitu kan. Makanya di sini Anda nulis, gitu. Kalau kita lihat ayat At-Taubah tadi 122, kita tuh menjadi jelas bagi kita bahwa kedudukan intelektual dan militer itu jangan hanya fokus pada jihad fisik, termasuk politik praktis, sehingga lemah intelektualitasnya. Bahkan akan lebih baik, di samping kokohnya pasukan militer dan para aktivis, muncul juga satu barisan pasukan ulama yang siap melakukan jihad ilmu dan menjadi otak bagi militer lewat tradisi ilmu yang kokoh. Lebih-lebih ketika mengetahui kebutuhan umat akan ulama atau intelektual, begitu mendesak akhir-akhir ini. Namun di sisi lain, jangan terlalu fokus melahirkan ulama, namun melemahkan keamanan fisik sebuah bangsa. Apalagi sampai menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak ikut bertempur secara fisik di medan jihad. Nah, barulah dengan begini, antara aktivisme dan intelektualisme akan seimbang, tidak timpang sebelah. Nah, kita bisa mendudukan secara adil. Itu sih. Oke, teman-teman. Jadi, mungkin kalau bisa disimpulkan, 4 faktor ini bisa membangkitkan lagi agama Islam seperti dulu. Yaitu yang pertama tadi, mengetahui kemuliaan ilmu dalam Islam. Yang kedua, mengkaji sejarah kegemilangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan yang ketiga, lebih mungkin ke arah ini ya, bernuansa Indonesia, yaitu tidak termakan oleh skolahisme dan linearisme. Dan yang terakhir tadi, menyeimbangkan antara aktivisme dan intelektualisme itu sendiri. Seperti itu mungkin untuk pembahasan kali ini. Dan mungkin dari Fatih ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan? Nggak ada? Oke, kalau gitu. Baik, itu saja mungkin untuk tema kali ini. Nantikan episode Opus selanjutnya. Tetap stay tune dan nyalakan lonceng notifikasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.